Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Nah, di video sebelumnya saya mereview casing Acer Gadget U300 yang mana pada video tersebut saya menggunakan graphic card utama saya sebagai komponen pendukung. Nah, berhubung cardnya sudah dikembalikan ke PC utama, jadinya PC tersebut sementara pakai PGA onboard saja. Nah, saya pun coba-coba browsing di marketplace dan ketemulah saya dengan sebuah graphic card 4GB GDDR5 yang sepertinya cukup bagus kalau dipasang di PC tersebut. Bagaimanakah performa graphic card ini? Yuk simak sama-sama. Oke, yang ada di depan kita ini adalah RX 550 dari brand Power Color dengan seri AX RX 550 4GB D5 DHA-OC. Akhiran OC menandakan ini adalah RX 550 versi overclock pabrikan. Oke, langsung saja ke spesifikasi teknis. Jika kita lihat pada aplikasi GPU Z, dapat kita lihat Power Color RX 550 4GB ini memiliki shading unit sebanyak 640. Ini sedikit lebih tinggi daripada versi reference alias versi yang pertama kali rilis yang memiliki 512 SP. Versi ini juga memiliki jumlah tekstur mapping unit yang lebih banyak dengan jumlah Raster Operation Pipeline atau ROP yang sama. Dengan perbedaan tersebut, membuat versi ini memiliki pixel fill rate dan tekstur fill rate yang lebih tinggi, namun memiliki bandwidth memori yang lebih rendah, karena clock speed VRAM yang digunakan lebih rendah. Untuk bus interface, AMD hanya menyediakan PCIe 30X8 saja untuk RX 550 ini, karena seri ini merupakan GPU low-end yang tidak membutuhkan bus interface segitu tingginya. Lalu karena memiliki spesifikasi yang lebih tinggi, TDP-nya juga sedikit lebih tinggi untuk yang 640 SP ini, yaitu di 60 Watt. Kemudian untuk GPU yang digunakan adalah AMD Buffin, yang mana digunakan juga pada RX 460 dan beberapa RX 550. AMD Buffin merupakan GPU yang berbasis GCN 4.0 dengan production process 14 nanometer yang sudah support DirectX 12 secara hardware, walaupun masih fitur level 12.0 saja. Namun walaupun demikian, ini masih lebih baik daripada GTX 750 Ti pesaing terdekatnya yang hanya support hingga DirectX 11 saja. Lalu perbedaan clock speed GPU dari versi reference AMD ternyata hanya sedikit saja, yaitu 90 mAh. Oke teman-teman, lanjut ke fisik dan kelengkapan portnya. RX 550 4GB versi OC dari Power Color ini memiliki ukuran yang pendek dengan sebuah fan berukuran 90 mm. Untuk heatsink yang digunakan adalah aluminium, terbungkus dengan cover plastik. Kemudian untuk port yang tersedia ada 3, yaitu Dual Link DVI-D, HDMI versi 2.0B, dan DisplayPort versi 1.4A. Karena hanya memiliki TDP sebesar 60 Watt saja, graphic card ini tidak membutuhkan power PCIe tambahan. Namun walaupun bentuknya mini, Power Color RX 550 4GB 640 SP ini tetap memakan 2 buah slot ekspansi. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, untuk menguji graphic card ini saya akan memasangnya di PC yang saya rakit di video sebelumnya, yang mana di video tersebut saya mereview casing Acer Gadget U300. Adapun spesifikasi rakitan ini adalah Core i5 6500, Mobo ASRock H310CM HDP M2SE, RAM 16GB DDR4 2133 mAh dual channel, SSD SATA 128GB, SSD NVMe 512GB, dan PSU Deepcool PF450. Oke, langsung saja ke hasil pengujian. Yang pertama yaitu benchmark Synthetic Unigine Valley. Pada preset Full HD 8x AA DirectX 11 Extreme HD didapatkan 19,7 fps dengan skor 826. Skor yang cukup rendah dan cukup masuk akal untuk sebuah card low-end hemat daya seperti ini. Lanjut ke uji gaming. Game yang pertama saya uji di sini adalah Stray dengan setting grafis 1080p medium. Game ini masih bisa dijalankan dengan FPS kisaran 26 fps saja, walaupun ada di beberapa scene yang bisa di atas 30 fps. Kemudian penggunaan VRAM pada game ini ada di kisaran 2,5 hingga 3 GB. Pada setting low ternyata juga tidak ada peningkatan FPS yang signifikan. Ini artinya kemampuan processing GPU sudah ada di batasnya pada game ini. Game selanjutnya yaitu MotoGP 24 dengan setting grafis low quality 1080p resolution skill 100%. Pada kondisi balapan hujan didapatkan FPS kisaran 38 fps. Sedangkan pada kondisi balapan cerah didapatkan FPS kisaran 50 fps. VRAM yang digunakan adalah kisaran 3,4 GB baik pada balapan hujan maupun cerah. Selanjutnya game Kena Bridge of Spirit dengan setting grafis low 1080p DirectX 12.
Dengan setting grafis tersebut, game ini dapat dimainkan pada kisaran 25 fps. Game ini juga memanfaatkan secara optimal VRAM 4GB pada card ini, dengan penggunaan VRAM di kisaran 3,6 hingga 3,8 GB. Walaupun 25 fps adalah hasil yang bisa dikatakan kurang smooth. Game selanjutnya yaitu Sniper Ghost Warrior Contract 2, dengan setting grafis terendah yaitu medium 1080p. Pada saat sedang tidak membidik atau roaming, didapatkan kisaran 30 fps. Namun saat membidik dan menembak, FPS turun ke 20-an fps. Agak kurang nyaman dan kurang smooth. Lalu penggunaan VRAM pada game ini kisaran 3,2 hingga 3,4 GB. Selanjutnya game SnowRunner dengan setting grafis low 1080p. Game simulasi ini dapat berjalan lancar di kisaran 43 fps dengan penggunaan VRAM di angka 2,6 GB. Game selanjutnya yaitu Need for Speed Heat dengan setting grafis low 1080p. Game balapan cepat ini mampu dijalankan di kisaran 40-an fps dengan penggunaan VRAM di kisaran 3 GB. Selanjutnya Forza Horizon 5 dengan preset medium 1080p. Mode benchmark dapat dilalui dengan lancar dan didapatkan skor 35 fps. Lalu pada mode gameplay didapatkan kisaran 35 hingga 40 fps. Cukup nyaman untuk sebuah game balapan. VRAM yang digunakan pada game ini ada di kisaran 3,4 hingga 3,7 GB. Game selanjutnya yaitu Days Gone dengan setting grafis low 1080p. Game ini dapat dimainkan cukup nyaman di kisaran 37 fps dengan penggunaan VRAM di kisaran 3,1 GB. Terakhir, game yang cukup berat yaitu Horizon Zero Dawn dengan settingan 1080p rata kiri atau Paper Performance. Game ini mampu dijalankan pada kisaran 30 fps dengan penggunaan VRAM di kisaran 3,6 hingga 3,7 GB. Cukup ngos-ngosan, namun game ini masih playable. Oke teman-teman, setelah melakukan pengujian, dapat dikatakan RX 550 4GB 640SP ini tidak terlalu kuat untuk gaming 1080p. Di beberapa game yang saya coba, 4 dari 9 game hanya mendapatkan kisaran 30 fps ke bawah, dan itu pun pada setting low dan medium. Mungkin akan lebih baik jika digunakan untuk main game di 768p. Namun demikian, graphic card ini adalah graphic card yang irit daya. Ini dapat kita lihat di bacaan sensor dari aplikasi Afterburner. GPU-nya saat gaming hanya memakan daya sekitar 30 watt saja. RX 550 4GB OC ini juga termasuk graphic card yang adem karena suhu full load rata-rata di kisaran 58 derajat saja. Selain itu, fan dari card ini memiliki fitur auto stop dan hanya berputar pada suhu tertentu saja. Jadi sangat silent jika hanya digunakan untuk penggunaan ringan seperti menonton YouTube. VRAM 4GB pada card ini di beberapa game mampu diutilisasi dengan baik. Dengan terpakainya VRAM di atas 3GB walaupun setting grafis low, membuktikan VRAM 4GB ini sedikit banyak berpengaruh pada performa game. Jadi menurut saya, VRAM 4GB pada RX 550 ini di sini bukan gimmick semata. RX 550 4GB OC ini yang walaupun tidak saya tampilkan di sini juga saya coba untuk recording game menggunakan OBS serta mengedit video menggunakan aplikasi CapCut. Tidak ditemukan masalah sama sekali. Dengan harga second kisaran 500 hingga 600 ribuan, RX 550 4GB ini cocoknya untuk game-game ringan, game lama, dan game e-sport seperti Valorant atau Dota. Sedangkan untuk game AAA 1080p memang bisa jalan, tetapi pengalaman main game yang didapatkan tidak maksimal. Oke teman-teman, demikian video ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like videonya, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.